Allah. Tapi sing paling kula raosaken, misal bapak kula niku paling seneng karo adike. Berbakti kepada orang tua yang meninggal itu caranya 3. 1, berbuat baik kepada orang yang telah baik kepada bapak ibu kita. Misal bapak jenengan niku apik karo si fulan, datangi mereka, kasih sesuatu yang membuat teman-teman bapak, saudara bapak senang. Silaturahim dengan orang yang baik dengan bapak ibu kita. Yang kedua, bersedekah untuk kedua orang tua kita atas namanya, baik untuk pesantren, pondok, atau sedekah-sedekah yang lain, atau membuat sumur, atau membuat jalan, ataupun apa yang sifatnya jariah untuk orang tua kita. Yang ketiga, berdoa. 3 hal itu yang dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Hitungannya bagaimana kita berbakti atau tidak, hasbunallah, itu urusannya Gusti Allah. Tapi sing paling kula raosaken, misal bapak kula niku paling seneng karo adike. Padahal beda ibu tunggal bapak. Beda ibu tunggal bapak, itu bapak punya adik 2. Bapak itu lebih nurut sama adiknya daripada saya. Tahun 2009 tak daftar ke kaji ora gelem. Tak rayu sampai 2 minggu enggak mau. Wis to lele, duit kok mbok ceceh, tak nggo kaji barang, wis to nggo urus-urusan motom, anyel, Pak. Tapi karena saya tahu bahwa bapak itu seneng sama adiknya. Adiknya Pak Lek, kula niku ngeten-ngeten, pengin berbakti ngeten-ngeten. Terus akhirnya Pak Lek niku jam 09.00 isuk marani bapak. Kang, duwe anak kaya ngono kok sampean gak ngono terus. Wis to, yo muni yo ngono wae. Jam 09.00 bapak diparani adike. Pak Lek mantuk setengah 11, jam 11 langsung ayo le ning depak daftarno aku saiki. Bagaimana rasa saya ketika bapak meninggal untuk berbakti, berbaik kepada keduanya. Kepada Pak Lek ini saya berbakti sebagaimana saya berbakti kepada orang tua. Itu caranya, Pak. Yang terakhir nanti yang masih bertanya saya simpan dulu ya, waktunya sudah enggak. Baik, kita harus dan wajib berbakti pada orang tua dan mertua. Apakah semua pekerjaan beliau kita wajib membantu? Sedangkan kami sebagai anak juga ada sebuah pekerjaan sendiri. Bagaimana cara kita untuk berbakti? Karena di waktu yang sama kami bekerja di posisi masing-masing. Maksudnya istrinya punya pekerjaan, suaminya punya pekerjaan. Jadi lebih pada manajemen berbakti yang membantu. Terus jalan keluarnya menurut saya inilah pentingnya interaksi. Kalau kita dolan ning ngene wong tuwa, mesti ngerti apa sing dibutuhno wong tuwa. Tidak harus bantu pekerjaannya, tidak harus nyuci piring, tidak harus itu. Berbakti itu tidak dalam konteks itu. Berbakti itu dalam konteks hati orang tua ridho terhadap kita. Banyak cara. Kalau sekedar ingin bantu misalkan, beda banget. Ibu saya itu orang susah dari kecil. Saya sama Umi merasa berkah, merasa banyak uang itu mulai 2010. Ketika itu ada santri sekitar 14. Saat itu, kula matur kalih mboke, "Mbok, tak tukokno pembantu ya. Ben ngiwangi masak." Setiap saya sama Umi seperti itu, piyambake mesti langsung sakit. Darahnya naik. Oh, ternyata orang tua itu yang paling dibutuhkan adalah penghargaan. Menurut beliau yang dari kecil susah, nukokno pembantu ngerebut penggaweane dhewe. Aku iku jek sehat, aku jek isih pola, aku ora usah. Tambah srengen, Pak. Terus piye? Ya wis, kita bantu sebisanya sampai santri ini 50. Bareng santri 50. Piye jek pengin adang dhewe to, pengin ya ora lek golekno wong masak. Lah ngono masak. Artinya butuh waktu. Dan ternyata menghargai itu lebih dibutuhkan daripada sekedar membantu pekerjaan. Satu contoh. Ibu itu karena dia merasa jek iso adang, jek iso opo,
Akhirnya ternyata ngoten niku dhek cari informasi, wong masak saiki dikai piro sak ulang. Lah, itu kita kasih lebih. Jadi umpama iki sedekah serengen dhek, tapi iki gajine seneng, merasa dihargai, di balik itu dia kasih yang lain. Oh, ternyata orang tua itu kadang ya merasa perasaan nelongso wong tua, sing paling nelongso itu ketika dia merasa tidak berguna itu. Kula ngrasakno piyambak, oh ternyata wong tua iku nek merasa dikai penghargaan ijek ning gunane niku suwen. Tapi mbah nek wong tuane wong liya aku gak ngerti lho ya. Jadi ibu niku nek dikai lung ngoten niku ya seneng, tapi umpama iki hasil kerjaku niku luwe seneng. Beri penghargaan. Terus tidak melulu uang, tidak melulu tenaga, kadang waktu. Ibu niku pernah kula paringi duit, kula berangkat umroh yo nangis. Terus tak kei duit 3 juta nate ngoten niku yo nangis. Tapi terus akhir-akhir niki tak daftarno kaji ora nangis. Bahkan niki kula berangkat haji plus nggih mboten nangis, biasa. Tapi ketika keponakane meninggal, kula goncekne jam 09.00 isuk niku nangis. Nangis. Loh, kok nangis? Padahal lah ya le sibukmu kaya ngono kok cek mikir ibu goncekno barang. Ketika niku perkara mboten enten santri. Oh, ternyata goncekno ku luwih bahagiane timbang duit 10 juta. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Jadi berbakti tidak harus bantu dengan segala tenaga, upaya, tidak. Tapi berbakti itu lakukan apapun yang membuat orang tua menjadi ridho. Umpama nek kepingin ngentengno penggaweane, ya wis dikai pembantu. Tapi hati-hati. Kadang wong tua niku tambah salah paham. Aku dianggap wis jompo to piye dikai tukang isah-isahi. Ngono wae. Ono wong wedok, ibu sing ngono ki ono. Sampun nggih? Disimpulkan Pak Mar. Jadi teman-teman, mari kita terus berkomunitas, tidak sama, saling berbagi, saling silaturahmi. Semoga materi hari ini nanti bisa kita eksekusi menjadi amnesti kita di 2023, dan semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini semakin kuat dan kita keluar dan mendapatkan keberkahan dari kesulitan tersebut. Jadi kesimpulannya, ya jangan melakukan hal yang pertama, jangan punya masalah dengan Allah. Tentang keyakinan tadi, yang paling bisa kita eksekusi secepatnya adalah mari kita semuanya belajar untuk memperbaiki sholat kita. Semakin baik. Kemudian yang kedua, jangan punya masalah dengan saudara, keluarga, kerabat, dan teman-teman. Cari yang memungkinkan, terus banyak bersyukur. Yang terakhir adalah yang bakhil. Jadi bakhil versinya macam-macam. Jadi yang sudah punya omset banyak ya berarti harus zakat. Zakatnya minimal jangan 2,5%. Itu batasan kikir. Batasnya kikir itu segitu. Kalau kami tasnya rasanya banyak, dan zakatnya harus 10%. Kalau teman-teman di SDG itu mentargetkan itu 10%. Tapi teman-teman yang lain kalau mau belajar, pokoknya jangan 2,5%, harus mencairnya nanti di kehidupan kawan-kawan. Nah, yang tadi sudah disampaikan tadi tentang biasanya yang paling sering adalah tentang hubungan sama orang tua. Teman-teman yang mengantar baru, sebetulnya kalian pengantin baru. Yang mengantar baru pasti akan menemui fase itu bermasalah dengan orang tua atau keluarga atau Mertua. Mertuanya. Dia bisa saja, itu masih kayak. Tapi yang lain tidak masih kayak. Dia bisa saja yang ridho, karena dianggap saja lucu. Makanya kita harus minta jangan bodoh dan tidak tahu. Makanya harus terus. Kata kunci yang terakhir adalah cari keridhaan orang tua pada kita itu pada apa? Kita tidak pernah tahu. Beda dengan kita beda. Jadi mungkin ada yang dengan menitipkan cucunya ke rumahnya itu mereka gitu. Kayak saya itu ridhonya orang tua kayak segitu. Mengenakan saya. Jadi kalau titi-titi anaknya malah senang, karena kan ada yang mungkin repot jenis direpoti. Aku ya anak saya titip, kan kita nggak pernah tahu, makanya perlu komunikasi tadi. Komunikasi. Jadi yang kedua adalah beri penghargaan, ya.
orang tua kita, mertua kita harus kita beri penghargaan. Cari apa yang bisa membuat dia menghargai, karena ada memang tipe orang tua yang cara menghargainya beda-beda. Kalau orang mertua saya itu sama istri itu sekarang sukanya silaturahmi. Jadi istri saya langsung ajak kemana-mana. Sombong kalau dia begitu sama. Ya ternyata kalau begitu malah menangis dan sendiri. Jadi banyak maksudnya ya. Nek ngomongnya tadi seneng duit gitu. Alhamdulillah nomor dia susul itu. Duit. Ya bro. Doakan nanti anak-anaknya isinya lancar. Amin. Sehingga terkabul itu semua. Baik, teman-teman, saudara-saudara semua, waktunya sudah cukup. Semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat dan berkah. Nanti yang tidak sempat mencatat, insya Allah sudah diupload sama Mas Iwani di channel YouTube-nya, biasanya lengkap ya. Nanti di Santri Senior, kalau potongan-potongannya di Facebook saya juga punya catatan-catatannya, nanti insya Allah bisa di-share. Kita pelajari bersama-sama. Tetap saling bersabar dalam kebaikan, saling menolong dalam kebaikan, saling menyemangati di antara kita semua, karena di antara kita pasti semuanya punya ujiannya masing-masing. Hanya ilmu komunitas guru yang insya Allah nanti akan bisa membantu kita mendapatkan apa yang ini, terus bersabar, karena ada dosa-dosa yang mungkin tidak terlalu kecuali dia diberi masalah ini, ujian ini. Itu teman-teman ya, terima kasih. Terakhir mohon doanya supaya di akhir tahun ini kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kehidupan kita dan men-setting ulang atau menginstal ulang atau punya visi baru atau punya resolusi baru di tahun 2023. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmataka fa rahmatuka alun anta blughana li annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairajal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka kama abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i asatidina wa masyayikhina wa aqribaina wa ahbabina wa auladina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.